Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Jember, yang terhormat kepada Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Jember, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan MTS Negeri 7 Jember, tak lupa pula anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bersama dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang akhlakul karimah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembacaan sholawat Nabi menduduki acara yang ketiga. Acara yang keempat, sambutan kepala madrasah. Acara yang kelima, mau'idatul hasanah. Dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Memasuki butir acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dengan harapan mudah-mudahan acara mulai awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Hasib Yasin MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ibu Izzah Dini Hari. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon duduk kembali. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang keempat adalah sambutan dari Kepala Madrasah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nur Alia, SPD EPD, kepada beliau. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Tata Usaha MTS Negeri 7 Jember, yang saya hormati segenap Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 7 Jember, yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan karyawati MTS Negeri 7 Jember, dan tak lupa kepada anak-anakku semua, anggota OSIN MTS Negeri 7 Jember yang saya sayangi dan saya banggakan. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana di siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri acara menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini insya Allah di tempat yang penuh berkah, di musola Mahallul Qiyam MTS Negeri 7 Jember ini, pada siang hari ini kita menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah merupakan hari besar Islam yang diperingati oleh seluruh umat Islam sedunia. Bahwa kita tahu bahwa peringatan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang akan dilanjutkan ke Sidratil Muntaha, di mana akan menembus langit ke-7. Itu memerlukan perjalanan, memerlukan proses. Jadi sesuatu akan mencapai kesuksesan itu memerlukan sebuah proses. Dalam acara ini, semua baik itu Bapak Ibu Dewan Guru dan semua stakeholder yang ada di MTS Negeri 7 ini berharap dengan kita menyambut peringatan Isra Mi'raj ini, kita dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, khususnya dalam hal sholat. Insya Allah dengan kita memperingati atau menyambut ini akan meningkat atau kita tingkatkan sholat kita, baik itu sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan atau sholat rawatibnya sebelum dan sesudah, ya. Kita insya Allah dengan memperingati ini kita akan lebih meningkat sholat kita. Di samping itu kita juga berharap kegiatan yang kita lakukan di program, mulai bulan program Maret ini kita melaksanakan sholat duha. Itu salah satu
bukti bahwa kita ingin meningkatkan sholat kita. Dan saya berharap dengan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada siang hari ini, khususnya anak-anakku anggota OSIM yang saat ini hadir dan yang menyaksikan di rumah lewat live streaming YouTube, insya Allah semuanya akan bisa melihat. Harapan kami yang ada di rumah, yang tidak melihat langsung di sini, karena suasana pandemi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau mungkin dulu pelaksanaan Isra Mi'raj tidak seperti ini, sekarang karena musim pandemi maka kita lewat YouTube live streaming yang akan dilihat oleh seluruh siswa yang ada di rumah. Harapannya nanti bisa merangkum hasil dari ceramah yang diberikan pada siang hari ini. Di sini kami nanti ada dua yang memberikan tausiah. Yang pertama berasal dari ibu atau bapak ibu dewan guru yang ada di sini. Yang kedua dari anak-anak. Tujuannya apa? Tidak hanya bapak ibu guru yang pintar tausiah, anak-anak juga harus pintar. Jadi nanti hasil rangkumannya silakan dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Minimal 2 hari setelah pelaksanaan. Jadi insya Allah hari Sabtu harus sudah terkumpul di wali kelasnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada terutama panitia dari tim kesiswaan yang sudah mensukseskan acara ini. Ternyata luar biasa hikmatnya, padahal kita rencanakan juga baru kemarin, tetapi sudah terlaksana seperti ini. Itu membuktikan bahwa kita itu tim yang sangat solid di MTS Negeri 7 Jember ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari siswa MTS Negeri 7 Jember. Dalam hal ini kepada Syafa'atul Khairun Nisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Jember, yang saya hormati para dewan guru dan staf karyawan Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Jember, dan para pengurus OSIM yang saya banggakan, serta tidak lupa dengan teman-teman yang sedang menonton live streaming di YouTube ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat, aman dan makmur. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini tanggal 10 Maret 2021, tepatnya tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah. Dan di bulan ini ada beberapa keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa dahsyat perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik
ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam waktu semalam ini dengan menunggangi seekor buruk. Bagi masyarakat Arab jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan orang pertama yang mengimani dan mempercayai peristiwa ini. Lalu Nabi Muhammad memberi gelar kepada Abu Bakar adalah As-Siddiq. Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk mendampingi Nabi Muhammad menembus langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, melakukan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Pada perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertemu dengan Nabi dan Rasul terdahulu, namun Nabi Muhammad juga diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang akan dialami di surga di neraka setelah mati nanti. Lalu Nabi Muhammad menuju langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini merupakan hiburan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad karena telah diberikan cobaan berupa ditinggal oleh orang terdekatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Beberapa waktu lalu jelang peristiwa Isra Mi'raj, saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Saat naik ke Sidratul Muntaha, Nabi menemui banyak godaan. Nabi Muhammad ditawari minuman susu dan khamar. Lalu Nabi Muhammad memilih susu karena susu merupakan minuman yang bersih, sehat, dan suci. Ada pula panggilan dari setan, iblis, dan wanita penggoda. Nabi Muhammad juga diperlihatkan sekelompok orang yang menggunting lidahnya sendiri. Ketika tiba di langit ketujuh, Allah bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat 50 waktu. Saat menerima perintah sholat, Allah diperingati oleh nabi-nabi terdahulu untuk memperhatikan umatnya. Lalu Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Saat menerima peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kisah perjalanan itu hendaknya kita imani sebagai kejadian luar biasa yang telah Allah kuasai. Kisah ini semoga menambah dan mempertebal keimanan kita dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Pada penghujung pidato ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat 5 waktu yang menjadi dasar landasan agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Uswatun Hasanah. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang pertama dan yang terhormat kepada Ibu Kepala Madrasah Sangayan Negeri 7 Tuban, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Kepala Ibu, staf, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang cerah ini, kita semua masih diberi kenikmatan manisnya iman, manisnya Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat Al-Isra terbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pada kesempatan kali ini saya salut sebelumnya kepada pembicara yang pertama tadi yang banyak menceritakan mengenai bagaimana kisah Rasulullah di dalam menemui Rabb-nya, menemui Allah di dalam mendapatkan perintah sholat. Sehingga kalau tadi sudah bercerita, saya yang akan membaca syair dan puisinya mengenai Isra Mi'raj. Kelap-kelip bintang di malam hari, tanggal 27 Rajab, 10 kenabian. Di samping kanan dan kiri ada Ja'far dan Hamzah. Tiba-tiba atap rumah tersingkap. Dua malaikat melakukan kewajiban pada nabiku dengan membawa bokor untuk membersihkan dan disucikan hati dan batin, serta menumpahkan isi penuh dengan iman dan hikmah serta sabar, alim dan hati mulia. Lalu kanjeng nabiku dinaikkan pada buruk dalam perjalanan fantastik yang spektakuler. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sebagai terminal pemberangkatan dan kedatangan. Didampingi gaib malaikat Jibril dan Mikail memegang kepala buruk yang pernah juga dinaiki oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Sang gaib bertanya, "Tidakkah engkau malu, wahai buruk? Yang akan menaikimu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah." Buruk tersipu malu sampai keringat bercucuran. Rupanya dalam turnya ini sang gaib sempurna menjelaskan tentang sesuatu yang belum ia ketahui oleh kanjeng Nabi. Sebelum berangkat diajaknya Nabi Guru sholat 2 rakaat, kemudian bertanya, "Tahukah engkau di mana tadi kanjeng Nabi sholat?" Tanya sang gaib. "Aku tidak tahu, wahai malaikat."
Itu adalah tempat pohon Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Itu juga tempat Nabi Musa beraudiensi dengan Allah di Bukit Tursina. Banyak hal sambil menikmati perjalanan juga ditunjukkan sang gaib. Itu adalah tempat Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan, yaitu Baitul Lahm atau Bethlehem. Itu juga tempat Masyitoh, penyisir rambut Fir'aun. Buruk lari dengan kencang. Perjalanan sempat terganggu. Rupanya perjalanan ini ada makhluk lain yang mengikutinya, yaitu jin ifrit dan obornya. Sang gaib pun memberitahu, bolehkah aku beritahu tentang cara agar obor menjadi padan dan ifrit menjadi tersungkur? Nabiku mengangguk, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak sampai di situ ternyata sang gaib juga menunjukkan umat yang sedang bercocok tanam. Namun anehnya, baru saja menanam, tanaman itu langsung kembali seperti semula. Dipanen lagi, tumbuh lagi. Dengan sigap, sang gaib menjelaskan, itu gambaran orang yang sedang berjihad fisabilillah. Ada orang yang memukul kepalanya dengan godam hingga pecah. Adalah gambaran yang sang gaib jelaskan, itu gambaran orang yang malas sholat. Kemudian ada orang yang setengah telanjang, dikatakan itu gambaran orang yang enggan berjaga. Ada pula gambaran orang yang antri menunggu daging yang busuk dan mentah, padahal ada daging yang sudah matang dan enak. Itu gambaran orang yang sedang berzina. Ada sebatang pohon berduri di jalan dan orang hendak menyobek bajunya. Adalah gambaran orang yang menyukai bergadang di pinggir jalan. Bertemu pula dengan orang yang bermandikan darah dan dilempari dengan bebatuan. Itu merupakan gambaran pemakan riba. Kanjeng Nabiku juga bertemu dengan orang yang membawa kayu sangat banyak dan tak mampu memikulnya. Namun ia terus ditambah beban semakin banyak. Adalah gambaran tentang tak adanya orang yang amanah di dalam hutan. Ada juga orang yang meneliti lisan dan bibirnya sendiri dengan gunting besi. Adalah gambaran orang yang suka memfitnah. Ada orang yang mencakar wajahnya sendiri. Makan daging manusia adalah gambaran orang yang suka mengumpat. Ada sebuah lubang kecil tetapi keluar seekor sapi yang besar. Namun ingin kembali lagi, ingin masuk ke lubang itu lagi. Namun tidak bisa. Itu ibarat orang yang salah bicara, padahal itu penting dan rahasia. Dan itu tidak bisa ditarik kembali. Dalam turnya itu, Kanjeng Nabiku ada yang memanggil dari kanan. Namun Rasulku tidak menghiraukannya. Untunglah, kata sang gaib, jika Nabiku menoleh, maka umatmu akan Yahudi semuanya. Kemudian ada yang memanggil dari kiri. Juga Nabiku tidak menghiraukannya. Jika Nabiku menoleh, pasti umatmu akan Nasrani semuanya. Begitupun Nabiku berjumpa dengan orang tua pengumpul kayu bakar di jalan. Adalah gambaran iblis yang bertemu. Juga ketemu dengan wanita tua. Itu adalah gambaran bahwa dunia ini sudah mulai merentah. Ketika bertemu dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka, dia memakai perhiasan yang serba indah. Lagi-lagi sang gaib dengan cermat menjelaskan, itulah dunia yang jika engkau menolehnya, maka seluruh dunia akan lebih menyukai dunia dibanding dengan akhirat. Tetapi rupanya sang gaib tidak sampai di situ. Ketika
Rasulku masuk Masjidil Aqsa. Beberapa orang ada yang lagi sholat, ada yang lagi ruku, sujud, dan sanggai. Kemudian kumandangkan adzan dan iqamah dengan lembut menggandeng tangan kanjeng Nabiku untuk menjadi imam sholat. Sehabis sholat sanggai bertanya, tahukah engkau siapa yang di belakangmu? Semua itu adalah para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Jawab Rasulullah dengan kagetnya. Kata subhanallah itulah yang menyebabkan kemuliaan engkau melebihi kemuliaan Nabi dan Rasul Allah. Rasulku dalam perjalanan merasa haus dan diberi susu serta khamr. Kanjeng Nabiku memilih susu, yang berarti baginda Rasulku memilih fitrah agama Islam sebagai agama yang suci dan sukma yang bagus. Sanggai pun menyiapkan tangga menuju surga Firdaus. Bertemu dengan Bapak Nabi Adam alaihissalam. Ketika Rasulku bertanya, "Man huwa ya Jibril?" Adam alaihissalam. Namun rupanya Nabi Adam menyambutnya dengan menangis. Melihat anak cucunya dengan menoleh ke kiri, banyak yang masuk dalam neraka. Kemudian Bapak Adam juga tersenyum ketika menoleh ke kanan, banyak anak cucunya yang masuk ke surga. Sanggai mengantarkan Rasulku bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan Nabi Harun. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, justru menangis. Nabi Musa menangis. Mengapa engkau diutus sesudah saya? Dan umatku paling banyak, umatmu paling banyak. Mengapa dia diutus sesudah saya dan umatnya paling banyak? Awalnya saya pikir sayalah yang paling mulia. Saya iri kepadanya. Kata Nabi Musa. Saat bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, Rasulku justru diperintahkan banyak menanam tanaman di surga. Karena tanaman di surga itu bagus, subur dan luas. Tanaman di surga itu harus ditanam, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perjalanan Rasulku kemudian memasuki Baitul Ma'mur. Di pintunya bertuliskan, memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan memberi hutang orang yang membutuhkan itu pahalanya 18 kali lipat. Di sini masih terlihat ada manusia yang memakan daging manusia, yang perumpamaan adalah orang yang suka mengumpat. Sampailah kemudian Rasulku ke tempat Sidratul Muntaha. Rasulku bersujud di arsy dan mengatakan, sungguh engkau telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Engkau telah beri petunjuk Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, dan menganugerahi Nabi Daud alaihissalam kerajaan, bisa meluluhkan besi, bisa menguasai gunung. Dan engkau beri Nabi Sulaiman kerajaan menguasai jin, manusia, setan, dan angin. Engkau ajari Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, menyembuhkan orang buta, bisu, dan belang, menghidupkan orang mati dengan seizinmu. Engkau melindungi Nabi Isa alaihissalam serta ibunya dari godaan setan yang terkutuk, sehingga tak ada yang berani menggoda keduanya lagi. Tuhan Allah pun menjawab, engkau kujadikan kekasihku yang telah aku tulis di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Kujadikan umatmu satu-satunya umat yang hatinya menjadi tempat menerima ilmu dan hikmah. Kujadikan surat Al-Fatihah yang tidak aku berikan kepada umat sebelum kamu.
Semua malaikat berwajah ceria, ramah dan tersenyum menyambut baginda Rasulullah, kecuali malaikat Malik penjaga neraka. Dan kami dalam titahmu akan perintah sholat wajib 5 waktu. Iya, sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat spektakuler, tidak masuk akal. Namun rupanya pada saat ini peristiwa Isra Mi'raj sudah mulai bisa dilogikakan. Hal ini pernah mendapatkan perhatian dalam sebuah penelitian di Al-Azhar, di mana ada seorang Ustadz Bobiher Wibowo, orang Indonesia, yang mengatakan bahwa berdasarkan teori tentang cahaya, kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Cahaya dapat menempuh perjalanan 300.000 km dalam 1 detik. 300.000 km dalam 1 detik. Bisa dimisalkan, jarak antara Jakarta dengan New York mengirim dokumen penting berupa soft copy dalam hitungan detik sudah sampai. Itu sekarang. Tetapi kalau dulu itu dianggap sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian juga dengan bidang teletransportasi Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum bangun dari duduknya, bahkan sebelum berkedip. Ternyata sudah bisa mengirimkan hard copy singgasananya. Rasulullah dapat melakukan perjalanan ke Palestina yang biasanya dilakukan oleh orang selama 30 hari. Menembus Sidratul Muntaha atau langit 7 dan kembali lagi ke bumi kurang lebih dalam waktu 1 malam. Ini sesuatu yang susah untuk dicerna oleh akal manusia pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pagi harinya Rasulullah menceritakan kepada orang-orang yang ada di Mekah, ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Abu Jahal yang dengan tegas bahwa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua adalah golongan orang yang masih ragu, termasuk Abu Thalib. Imannya tipis, tentu saja langsung lari. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang yang yakin, hakul yakin. Siapa beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar adalah benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah benar. Karena Rasulullah dari kecil tidak pernah berbohong. Ini yang menjadikan umat Islam saat ini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menguji keyakinan iman seseorang. Nah, sebelum melakukan tur spektakuler, Rasulullah dioperasi hatinya, ditelentangkan di dekat sumur air Zam-Zam. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dioperasi adalah hati? Kok bukan otaknya? Atau mungkin jantungnya? Sebab Rasulullah mengatakan bahwa hati adalah pangkal dari segala aktivitas badan. Jika orang hatinya baik, maka perbuatan dan lisannya pun juga akan baik. Ada 2 tema yang akan saya angkat pagi siang hari sore hari ini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah pernah menemui atau bersama dengan para sahabat duduk, ada seseorang yang lewat. Orang yang lewat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka para sahabat menjawab, dia adalah golongan orang yang terhormat ya Rasul. Artinya dia banyak orang yang menyukainya. Kemudian sebentar kemudian ada orang yang lewat lagi, Sakinah. Bagaimana menurutmu tentang orang ini?
Dia kelihatannya orang miskin, orang fakir ya Rasul. Kalau dia membutuhkan sesuatu pasti tidak akan didengarkan. Namun Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, orang yang kedua tadi lebih baik daripada yang pertama. Bagaimana kemudian dengan sabda Rasulullah, inna fil jasadi mudghah fa idza soluhat soluhal jasad wa idza fasadat fasada jasad wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, dan jika daging itu baik maka perbuatannya pun akan baik, dan jika segumpal daging itu jelek maka semua amal perbuatannya juga jelek. Dan ia adalah qalbun, hati. Bagaimana kok disebut hati itu baik atau jelek? Ternyata di dalam setiap kali seseorang melakukan sesuatu kemaksiatan, ada setitik noda yang akan menempel pada hati seseorang. Begitu dia berbuat maksiat, begitu dia berkata yang jelek, ada satu titik. Nanti lagi ketika dia melakukannya, ada satu titik lagi. Begitu dia akan melakukannya lagi, akan satu titik lagi. Kalau ini berulang-ulang, maka akan terjadi hati itu menjadi kurang baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian kriteria hati itu ada 19. Banyak. Tapi tidak akan saya bacakan semuanya. Ya. Mungkin begitu ya. Ada hati yang salim, hati yang salim. Ada hati yang muni. Hati yang salim itu hati yang ikhlas, kosong dari sifat kafir, munafik, dan juga kotor. Ada hati yang muni, ada hati yang muhbit, ada wajah, ada yang taqi, ada yang mahdi, ada mutmainah, ada hayu. Ada yang kedua yang akan nanti kita bahas adalah hati yang marid, hati yang sakit. Kemudian ada lagi hati yang mutakabbir, hati yang mahtum, hati yang qasi, kemudian hati yang akhlaf, kemudian hati yang murid, dan sebagainya. Saya bagi dari 3 aja ya. Yang pertama adalah hati yang salim. Bagaimana sih hati yang salim? Hati yang salim itu hati yang sehat, hati yang selalu di dalam dirinya selalu berhusnuzon kepada orang lain. Nah, ini dari setiap tindak tanduknya, percakapannya, ucapannya, itu adalah kata-kata yang tidak membuat hati orang lain menjadi sakit. Ini hati yang salim, hati yang bersih, selalu berhusnuzon kepada orang lain. Yang kedua adalah hati yang sakit, di mana di sini syahwat mendorong kepada yang haram. Di antaranya adalah sifat dengki, kemudian fitnah, berburuk sangka, berkhianat, iri, dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya tidak sakit? Itu adalah dengan muhasabah diri, dengan husnuzon. Dijauhkan dengan keras hati. Hati itu menjadi keras kalau sering tertawa terbahak-bahak gitu. Kemudian suka memaafkan, karena hati yang suka tertawa itu menjadi hati yang keras. Mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Kemudian hati yang mati itu bagaimana? Hati yang mati itu adalah hati yang tidak pernah gelisah ketika dia tidak beribadah, berani meninggalkan sholat, tenang saat melakukan dosa besar, tidak tersentuh atau menjauhi bacaan Al-Quran, terus mengumpat dan fitnah dan buruk sangka, selalu melakukan maksiat, benci dengan nasihat, tidak takut kepada kematian, gila kepada dunia, dan SMS gitu ya. SMS itu adalah senang melihat orang lain menderita. Kemudian tidak bersyukur, tidak patuh kepada orang tua, dan selalu merencanakan keburukan kepada orang lain. Kemudian penyebab hati itu menjadi mati, yang pertama adalah mengaku kepada Allah penciptanya, tetapi tidak pernah melakukan hak dan kewajibannya. Membaca kitab Allah, tetapi tidak pernah mengamalkannya. Mengaku memusuhi setan, tetapi mengikuti perintahnya. Mengaku mencintai Rasulullah, tetapi meninggalkan sunnahnya. Mengaku mendapatkan surga, tetapi tidak mengerjakan. Mengaku takut neraka, tetapi tidak menghindari perbuatan dosanya.
mengaku kematian pasti datangnya, tetapi tidak bersiap-siap menghadapinya. Sibuk mempersoalkan celah, kekurangan, dan kesalahan orang lain, sementara abai dengan celah, kekurangan, dan kesalahan diri sendiri. Mendapatkan rizki Allah tetapi tidak bersyukur, mengebumikan jenazah saudara kalian tetapi tidak mengambil pelajaran darinya. Kemudian Abu Naim Asfihani dalam kitab Hilyat al-Awliya mengutip Syekh Ibrahim Al-Qawas, solusi supaya hati dipenuhi dengan inspirasi dan hikmah yang pertama adalah tidak terlalu terlena dengan dunia, memiliki ketakutan yang berlebihan tentang hal yang terjadi, senang hidup berfoya-foya, dengki kepada orang lain. Kemudian karena materi kita adalah mengenai mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlakul karim. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah, jika ada seseorang yang masih melakukan perbuatan dan yang keji dan mungkar, sudahkah ia melakukan sholat dengan baik? Kalau sholatnya sudah baik tetapi perbuatan keji dan mungkarnya masih dilakukan, berarti sholatnya masih dipertanyakan. Mari kita berusaha bersama-sama. Bukan berarti saya baik, tidak sama ya, kita ini sama. Di sini kita sharing, bukan pencerahan ya, kita sharing. Jadi saya dan kalian sama, di mana berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi tetap yang baik, istiqomah di dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana dengan sifat lalai? Lalai itu bagaimana? Yang pertama adalah orang yang lalai, orang yang sholat tetapi di luar sholat dia tidak sholat, itu lalai. Orang yang lalai tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Kemudian lalai yang ketiga adalah lalai waktu dengan mengulur-ulur waktu. Itu termasuk orang yang lalai. Sebenarnya orang yang mendirikan sholat itu berikrar dalam dirinya sendiri bahwa Allah berkata, Allah berfirman, dan dia berkata akan berbuat baik kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, masalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin asbin ala babin ahadukum tastashilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Yang artinya bahwa seumpama orang-orang atau seumpama sholat 5 waktu itu diibaratkan adalah dengan sungai yang mengalir dengan kencang di depan pintunya untuk membersihkan kotorannya, maka dengan sholat itu sudah setiap hari yang kita lakukan itu adalah membersihkan kotoran setiap hari kita lakukan. Di sini ada sebuah cerita. Cerita yang pertama adalah cerita yang pertama adalah ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah. Iya, kalau pun nanti menyanyi itu silakan nanti menyanyi sendiri. Saya sebenarnya sudah menyiapkan nyanyian itu. Nyanyiannya Tombo Adi itu karyanya dari Ali bin Abi Thalib sebenarnya, kemudian diubah kembali oleh Sunan Bonang ya, dan di situ merupakan makanan hati. Yang pertama adalah obat hati itu adalah membaca Al-Quran, yang kedua nyanyi ya.
Ya, yang pertama adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua adalah sholat malam, dirikanlah. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat adalah banyaklah berpuasa. Dan yang kelima sholat malamnya. Gini ya, ada dua orang, ada sahabat. Sahabat ini setiap subuh sholat berjamaah di masjid. Tetapi begitu selesai sholat, begitu berzikir, langsung kesusu pulang ke rumahnya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Sehingga para sahabat bertanya, ada apa dengan para sahabatnya satu ini? Ketika dilihat, ternyata di situ adalah sahabat ini mengganti pakaian yang dipakai ketika sholat di masjid di subuh hari itu, bergantian pakaiannya dengan istrinya di rumah. Ini menandakan bahwa hanya pakaian yang dimiliki yang layak untuk dipakai dalam sholat hanya satu potong. Ini menandakan bahwa orang yang sholatnya rajin itu biasanya hidupnya sederhana. Kisahnya singkat saja ya. Kemudian yang kedua, ada kisah yang kedua. Ini adalah yang masih banyak berhubungan dengan kita sebagai seorang guru dan juga murid. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang juga sama ketika sholat subuh pada beberapa dekade kemudian. Sholat subuh selalu berjamaah di masjid, tetapi dia keburu pulang. Ternyata ketika ditanya, sahabat ini, wahai saudaraku, aku di rumah memiliki seorang anak kecil. Saya tidak ingin ketika saya pulang ke rumah, anak saya ini sudah bangun. Memangnya kenapa kalau bangun? Kalau bangun, karena di samping rumah adalah ada pohon buah banyak yang sedang berbuah. Dan itu kalau anak saya bangun, maka anak saya akan mengambil buah itu yang jatuh di pekarangan saya, dan anak saya kalau sudah bangun akan mengambil buah itu dan akan memakannya. Saya tidak menginginkan itu, sehingga saya keburu pulang supaya anak saya ketika bangun, aku sudah menyiapkan dan aku sudah menyingkirkan buah itu ke tempatnya sehingga anak saya tidak sempat memakan buah tersebut. Ini sebenarnya bahkan suatu kali sahabat ini pernah merogoh makanannya dari dalam mulutnya, dirogoh karena sudah terlanjur memakan buah ini, dimakan oleh anak tersebut. Saya tidak ingin ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh anakku yang bukan haknya. Nah, ini menandakan bahwa pelajaran bagi kita bahwa sholat 5 waktu itu menjadikan seseorang menjadi religius, mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh-soleha, kemudian mendidik anak kita untuk jujur, untuk tidak memakan sesuatu yang bukan haknya. Ini salah satu di antaranya. Itu barangkali para hadirin yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan yang qalibu sabito bi amalinin ala ta'atik. Saya tutup dengan puisi. Tadi saya buka dengan puisi, saya akhiri dengan puisi. Kita bersama membangun akhlak diri dengan sholat menghadap ilahi. Jagalah hati-hati, hati-hati dengan hati. Yang berbicara pun ini tak menutup hati. Sama-sama belajar memahami, saling mengisi, saling berbagi. Bukan berarti saya suci, hanya saling nasihat menasihati. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Semoga kita semua antri mendapat syafaat dari Ilahi Rabbi. Allahumma inna nas'aluka bisaman shodiqan wa qalban salima. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, yang telah berkenan dan Bapak Tansi sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh para beliau. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Yatiman MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rabbana fil alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Musola Mahalul Qiyam MTS Negeri 7 Jember. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.